Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran 1 dari subtema 1 tema 4. Di mana materi ini yang akan kita bahas atau yang saya akan bahas adalah sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang kedua menentukan sampiran dan isi pantun. Oleh karenanya, sebelum kita membahas materi tersebut, kedua materi tersebut, alangkah baiknya untuk kamu yang baru bergabung dalam channel ini atau menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar video ini dapat berkelanjutan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Yuk sama-sama kita bahas materinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada subtema 1 peredaran darahku sehat. Dalam pembelajaran pertama ini adalah pembelajaran dengan muatan ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.4 dan 4.4, di mana materinya adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa itu sistem peredaran darah? Maka mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Jadi itu yang disebut dengan sistem peredaran darah. Yang kedua adalah sistem peredaran darah pada manusia itu tersusun atas darah dan organ peredaran darah. Jadi ada dua item ya, ada dua hal yang mengalir atau berada pada sistem peredaran darah pada manusia, yaitu darah dan organ peredaran darah. Jangan sampai keliru ya, ada dua. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang pertama kita bahas adalah darah. Kenapa darah? Karena hampir seluruh tubuh kita tidak luput dari yang namanya darah, baik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan darah yang kita miliki itu terdiri dari cairan yang disebut dengan plasma dan sejumlah butiran yang disebut dengan sel-sel darah. Jadi darah yang kita miliki yang keluar ketika kita terluka itu terdiri dari plasma dan sejumlah butiran yang disebut dengan sel-sel darah. Dan plasma darah merupakan penyusun darah terbesar. Kenapa dia penyusun darah terbesar? Karena hampir dari 55% volume darah yang ada di tubuh kita itu terdiri atas plasma darah, sedangkan 45% sisanya merupakan sel-sel darah. Jadi luar biasa besarnya plasma darah ini yang ada dalam kandungan darah kita. Nah, di darah kita itu terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah eritrosit yang ada dalam darah kita, yang ada dalam pembuluh darah kita, itu berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih yang kedua, yang masih di dalam darah, sel darah putih atau leukosit yang dikenalnya berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ada yang membasmi kuman, ada yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan bagian yang lainnya selain sel darah merah, sel darah putih, ada juga yang namanya plasma darah yang merupakan penyusun darah terbesar. Plasma darah sendiri fungsinya mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi makanan yang kita makan melalui mulut, nah semuanya terhisap, terolah ketika menjadi darah, dan tugasnya plasma darah lah yang mengedarkan zat makanan tersebut. Yang terakhir penyusun dari darah adalah keping darah atau yang biasa dengan trombosit. Nah, trombosit berfungsi menutup luka. Jadi kalau kita luka, bagian tubuh kita manapun, baik dalam kita terluka, baik dalam organ tubuh kita bagian atas dan bawah, itu dia akan menutup lukanya dari keping darah. Makanya ketika kita terluka, dari tubuh kita tuh ada yang berwarna hitam-hitam. Nah, itu bagian dari tugasnya keping darah, menutup luka. Nah, ini adalah bagian-bagian darah. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang kedua adalah organ peredaran darah. Kalau tadi darah, yang kedua adalah organ peredaran darah. Karena sistem peredaran darah pada manusia itu ada dua. Yang pertama darah, yang kedua adalah organ peredaran
darah. Nah, di organ peredaran darah itu yang paling cukup penting, yang fatal adalah jantung. Kenapa fatal? Karena ketika jantung kita berhenti bekerjanya atau tidak berdetik dalam waktu 10 detik saja, maka kita bisa dipastikan bahwa tubuh kita sudah mengalami kematian. Oleh karena itu, jantung ini harus kita pelihara baik-baik. Letaknya, kalau kita perhatikan dalam slide atau layar HP atau PC kita, jantung itu terdapat atau terletak pada rongga dada sebelah kiri. Jadi ketika biasa orang menyebut dengan istilah cinta, maka penunjuknya adalah jantung. Sedangkan jantung cara kerjanya yaitu dengan berelaksasi dan berkontraksi. Jadi ada dua sistem kerja jantung, berelaksasi dan berkontraksi. Nah, sedangkan jantung sendiri bertugas atau berfungsi untuk memompa darah, baik itu ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Dan itu adalah tugas dari jantung. Sedangkan pembuluh darah yang kita tadi sudah bahas bahwa organ peredaran darah, jantung dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan darah nih. Mana sih contohnya pembuluh darah yang kita miliki? Yaitu ketika tubuh kita, kalau kita lihat tubuh kita nih, ada bagian tubuh kita yang berwarna hijau yang di atas kulit ya. Nah, di bawah kulit, di bawah kulit itu berwarna hijau. Nah, itu adalah pembuluh darah yang kita miliki. Di pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu adalah tempatnya. Jadi kalau pembuluh darah itu tempatnya mengalirnya darah, sedangkan jantung fungsinya adalah memompa darah. Jadi beda antara jantung dan pembuluh darah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah kalau kita perhatikan adalah gambar jantung yang kita miliki atau jantung manusia yang kita miliki. Ketika jantung itu dibedah atau diolah, bukan diolah ya, diambil untuk bahan penelitian atau pelajaran, maka jantung kita itu terdiri dari 4 hal sebenarnya. Yang pertama serambi kanan dan serambi kiri. Nah, 1 dan 2, serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Ini adalah organ jantung yang di dalamnya memiliki bagian-bagian atau fungsinya masing-masing. Kalau fungsi dari serambi kanan adalah untuk menerima darah atau kayak CO2 dari seluruh tubuh. CO2 itu berarti karbon dioksida ya. Kemudian kalau serambi kiri adalah berfungsi untuk menerima darah kayak oksigen, O2 itu oksigen dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah atau kayak karbon dioksida ke paru-paru. Dan bilik kiri yang ada di sebelah kanan bawah berfungsi untuk memompa darah kaya dengan oksigen ke seluruh tubuh. Dan di antara serambi, baik serambi kanan dan serambi kiri, itu sebenarnya ada sekat nih, sekat yang memisahkan antara serambi kanan atau serambi kiri dengan bilik. Nah, baik serambi kanan dengan bilik kanan itu ada sekat yang memisahkannya, itu namanya katup atau biasa disebut dengan katup tricuspidalis. Itu kalau katupnya berada di sebelah kiri. Nah, kalau kamu lihat layar monitornya yang saya geser-geser nih kursornya, itu namanya katup tricuspidalis. Sedangkan yang sebelah kanannya namanya katup bicuspidalis. Jadi masing-masing memiliki katup antara serambi kanan dengan bilik kanan dan serambi kiri dengan bilik kiri. Jadi ini adalah gambar, sekali lagi ini gambar jantung. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah gambar paru-paru yang kita miliki atau kita punyai. Di dalam tubuh manusia siapapun dia, kita memiliki yang namanya organ paru-paru. Nah, paru-paru adalah berperan menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi setelah paru-parunya menghisap ya, setelah mengolah udara yang masuk ke rongga hidung, kemudian kerongkongan, yang akhirnya ke paru-paru, itu oksigen yang diterima di udara itu akan diolah melalui paru-paru ke dalam
darah. Sehingga di dalam paru-paru darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen melalui proses pernapasan. Jadi ada paru-paru berperan di situ. Dan setiap darah yang mengalir dalam tubuh kita di pembuluh darah itu mengalir yang namanya karbon dioksida dan oksigen. Jadi ada nilai oksigen dan karbon dioksidanya juga. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Yang ketiga adalah dalam organ peredaran darah itu ada yang namanya peredaran darah sendiri. Kenapa peredaran darah sendiri? Karena peredaran darah pun itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, kalau kita lihat berdasarkan di layar atau monitor yang kita saksikan, peredaran darah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama peredaran darah besar, yang kedua peredaran darah kecil. Di tampilan yang kita simak atau kita lihat adalah peredaran darah besar. Jadi ada perbedaan antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar seperti yang kita lihat ini, itu adalah awal mulanya dari bilik kiri. Nah, jadi dari bilik kiri kemudian ke aorta, aorta ke arteri, arteri ke kapiler seluruh tubuh, kemudian ke vena atas dan bawah, lalu ke serambi kanan. Jadi beda ya. Nah, dari bilik kiri kemudian berakhir ke serambi kanan. Prinsipnya begini, kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Secara garis besar atau gampangnya kalau kamu menghafal. Kalau dari jantung ke seluruh tubuh berarti dia nanti gambar aliran darahnya tuh ke gambar manusia. Kalau kita lihat perhatikan baik-baik yang dimana mouse atau kursor yang saya goyangkan, dia mengalirnya dari jantung ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya di sini digambarkan oleh manusia. Ya, di bagian layar kita yang saya gerakkan nih, kursor atau mouse yang saya gerakkan. Jadi ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, kalau kita perhatikan ya, sambil menunggu slide-nya. Nah, peredaran darah kecil adalah peredaran darah, kalau secara gampangnya dalam mengingatnya itu adalah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Nah, beda antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil. Kalau darah besar tadi ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Dan awalnya kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan. Bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru sendiri, kemudian ke vena paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Jadi awalnya udah beda. Kalau peredaran darah besar, awalnya bilik kiri, terakhirnya serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil, bilik kanan, terakhirnya ke serambi kiri. Jadi ada perbedaan ya. Jadi nanti kalau kamu misalkan ada soal, ya selain patokannya tadi, kalau peredaran darah besar ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil ke paru-paru, nah awalnya juga beda. Kalau peredaran darah besar, awalnya bilik kiri, sedangkan peredaran darah kecil awalnya dari bilik kanan. Nah, cukup ya, mudah-mudahan hafal nih dari perbandingan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ke materi yang kedua atau muatan pelajaran yang kedua dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.6 dan 4.6, di mana yang kita pelajari adalah materinya menentukan sampiran dan isi pantun. Nah, materi ini adalah materi bahasa Indonesia yang sebenarnya kita sudah sering mendengar tuh apa yang namanya pantun. Kalau pelawak-pelawak sering mengucapkan, biasanya mengucapkan pantun itu kalau kita sering nonton. Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata atau sejenis puisi lama. Jadi kalau puisi lama, maka pantun disebutnya. Sedangkan kalau puisi baru, ya puisi namanya gitu. Kemudian pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi yang namanya pantun seperti itu, dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Atau pantun juga
itu dapat menyatakan rasa sayang. Nah, kalau tadi kan mengungkapkan perasaan, rasa sayang, ajaran budi pekerti, menyampaikan nasihat dan moral. Untuk kepentingan sosial juga bisa pantun, dan serta untuk hiburan atau kejenakaan semata. Jadi itulah fungsi dari pantun yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali baik anak kecil maupun orang dewasa. Nah, di dalam pantun itu memiliki ciri khas. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan puisi lainnya. Kalau puisi kan ciri khasnya jelas, belakangnya i. Nah, kalau pantun nanti kita bahas ya, ciri khasnya itu apa aja. Dan secara keseluruhan bentuk pantun itu terdiri dari sampiran dan isi. Jadi kita nanti bisa bedain yang mana pantun, yang mana bukan pantun. Karena pantun terdiri dari sampiran dan isi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pantun ya, dari pantun yang tadi kita bahas sedikit kita bahas. Nah, di dalam pantun terdapat sampiran dan isi. Sampiran itu yang mana? Yaitu baris pertama dan baris kedua. Sedangkan isi adalah baris ketiga dan baris keempat. Jadi dalam satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, di situ ada gambar, di mana gambar tersebut adalah meminta kita untuk bacalah contoh pantun berikut. Nah, kalau kamu bisa, silahkan kamu baca di rumah. Sambil menikmati video ini, atau kita baca bareng-bareng. Saya contohkan cara membacanya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini adalah salah satu pantun yang makna atau isinya nanti kita bahas dengan materi selanjutnya atau materi pembelajaran selanjutnya. Demikianlah materi kali ini yang dapat saya sampaikan dari materi pembelajaran 3. Dari materi pembelajaran pertama dari subtema 1, tema 4. Semoga dengan penjelasan yang saya utarakan tadi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kamu yang menyaksikan dan menonton video ini. Dan saya sudah menyiapkan latihan soal yang berkaitan dengan tema atau isi video yang tadi saya utarakan. Dan untuk mencoba dan memahami kamu, mengetes pemahaman kamu sudah paham, silakan kamu coba latihan berikutnya atau berikut ini ya. Semoga berhasil, semoga sukses. Saya doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.